Yes, DJ. Yuk. Selamat malam. Ngantuk. Mau syuting. Bingung mau syuting apa. Dengeran gak? Dengar. Nah. Oke, saya ngantuk banget. Tapi saya harus syuting. Karena menurut skenario. Mana skenario saya? Ada mak lampir. Ini hari Jumat. Di sini kalau hari Jumat tulisannya Pak Baur harus kelihatan males, sedikit galak, ngomongnya tidak terlalu keras. Nah itu tuntutan perannya itu. Oke, saya akan coba sesuai dengan ini ya. Ini dadakan tuh. Saya akan bawakan satu satu bahasan tentang ring piston single ring. Saya pernah tanya kemarin, ada yang bahas, ada yang tanya kok ya. Sekarang saya akan coba bahas single ring. Jadi kalau zaman dulu waktu saya masih muda, blok-blok balap itu piston itu banyak yang jual produknya itu single ring. Sekarang kayaknya udah susah, andai kata ada harganya mungkin mahal banget. Kalau dulu masih murah guys, masih 4.000 perak kayaknya piston single ring. Mungkin sekarang udah ratusan ribu, ya 700.000 mungkin atau berapa enggak tahu. Nah, sebuah piston dengan single ring dan double ring seperti ini karakteristiknya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan. Sebenarnya desainnya itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Satu, dari ukuran piston. Jadi begini. Sikmat. Oh iya, lihat Marso nggak pegang HP. Jadi yang kamera siapa? Tanda tanya kan. Biasanya kamera Marso doang, yang ngomong ya Marso doang. Sekarang Marso bebas ya, jogedan. Marso seneng banget. Sini guys, contoh ini adalah piston oversize 125 ya. Piston Fisher oversize 125, berarti diameternya adalah 53,25 karena standar Fisher adalah 52. Nih, di sini kalau diukur ya bener 53,225. Tapi di bagian depan tidak ada, itu hanya 52,8. Yang belakang sebenarnya ini adalah 53,1 ini malah kayak versi 100. Oh enggak 53,1. Ya, kita coba hitung sini. Di piston bagian depan 53,10. Yang di bagian belakang ini diameternya nih 53,10. Yang belakang diameternya tadi salah apa ya? Ya bener ini. Yang ini 53,10 bro. Sorry guys, mumet.
Ya kan tadi menurut konsep saya harus sedikit males-malesan. Yang di depan 52,8. 52,80. Berapa bedanya? 0, berarti 0,3 ya, 0,3 mm. Jadi perbedaan diameternya adalah 0,3 mm. Oke. Sedangkan panjang pistonnya adalah 60. Panjang pistonnya, panjangnya 60 mm. Jadi kalau kalian tahu rumus segitiga ya, ini 60. Di sininya ada perbedaan 0,3. Nah, berapa sudutnya ini? Oh, berapa? Dia orang ngerti. Rumusnya orang ngerti. Oke, hitung sendiri lah. Pokoknya sudutnya ada itu, berapa nggak tahu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa antara piston double ring dan piston satu ring itu sebenarnya ada perbedaan. Perbedaannya berapa saya lupa. Maksudnya apa, bikin konten kayak gini apa lupa apa yang mau di sharing. Sebenarnya cuma cerita tok untuk membuktikan. Nanti ujung-ujungnya kita akan mengetahui gap ringnya itu pakai berapa sih ohm biar nggak gancet. Ya toh, kita lihat sini. Kamu lihat sini, ini kelihatan nggak pakai flash? Gak kelihatan bos, lampu presenter. Ini coba pakai flash ya. Saya teralih nih. Yes. Iya, murup. Di situ adalah untuk piston 125 dan ring 125. Berapa sih gapnya? Oke, saya pakai fuller 3,0. 0,3. Dia longgar guys. Ya, longgar. Kemudian saya kasih lagi 0,5. Nih, burs sudah. Udah keton lah. Pokoknya 0,5, percaya baik. Dia, tidak bisa masuk guys, sempit sekali. Bisa tapi dipaksa. Berarti antara 0,3 dan 0,5 pasti ada 0,4. Ya. Ini 0,4. Nah, ini gapnya standarnya itu 0,4. Oke. Macam-macam gap itu macam-macam. Ada yang pakai 0,3, ada yang pakai 0,25, ada yang pakai 0,4 gitu. Selera. Ya, tergantung settingannya. Ya, tergantung settingan si mekanik. Oke. Terus kalau lebih dari 0,4 bagaimana? Dikhawatirkan kompresinya bocor. Atau mungkin pakai 0,5 nyala nggak? Nyala, tapi pasti bocor. Nah, logikanya gini. Kalau sebuah piston sini dia punya sambungan ring di situ. Ya. Ya. Yang sebelah depan ada di situ. Jadi antara jam 11 dan jam 1 apa jam 10 apa jam 2 lah. Ya. Ya. Yang ini punya gap 0,4. Yang ini punya gap 0,4. Oke. Berarti pada saat ini dimasukkan ada kebocoran, yaitu 0,4 mili di ring pertama dan 0,4 mili di ring kedua. Karena kalau dibikin tanpa celah pasti gancet. Jadi kalian harus bisa memperhitungkan. Saya harus pakai gap berapa yang nggak gancet tapi bocor tidak terlalu besar. Maksud? Ora.
Logikanya gini, pada saat motormu pakai single ring, satu ring doang, Ya. kamu harus pakai gap yang lebih Lebih rapat atau lebih renggang. Lebih renggang mungkin. Waduh, Orang waduh, ngerti. maning. Logikanya begini ya. Ya. Untuk menghadapi kompresi yang ada di ruang bakar, kalian menggunakan double ring. Ring pertama 0,4, ring kedua 0,4. Ya. Berarti kan seolah-olah ya 0,4 tambah 0,4 bagi 2 ya 0,4 lagi. Ya. Tapi posisinya kenapa tidak lurus, tidak bareng gitu? Karena ya bocornya langsung tembus. Kalau ada geseran kan ya Ya. belok-belok dulu gitu loh guys. Mungkin loh, saya nggak tahu. Nah terus saya akan bikin single ring untuk blok yang ini. Motornya siapa, Bos? Rahasia, ini motornya pelanggan ini. Di sini saya pakai piston ukuran nih, lihatin sendiri. 75. Bah, kelihatan, Bos. Merek Yes. apa sih, Kisi? Orisinil. Waduh. Nih ya. Ini piston 75. Blodos, Bos. Ini 75. Tuh. Ya. Ya. Tapi ringnya saya mau pakai 100. Kan nggak masuk. Berarti celah GP Akan kita buat seperti itu. potong sendiri, Bos. Yo iya, masa potong ke tukang jahit. Nih lihat ya. Nih. Deneng niki pun penak. Wis, Jepang ke? Oke ya. Kodenya loh 3YR, Wizz Air, oversize 100. Ya. Kita lihat di sini gapnya bagaimana jika ring piston oversize 100 dimasukkan ke dalam blok yang pistonnya 75. Tuh, ringnya menumpuk. Ya. Di zoom. Ya, ringnya menumpuk. Oke. Nih. Lihat profil sambungan ring piston itu seperti itu. Dari atas bentuknya kayak gitu. Zoom. Terus fokus. Ini Ini banget lah. Nih. nah, diketon. Ya. Kalau dari depan kayak gitu bentuknya. Ya, gue. Ada longgar di Ada coakan lah. ada coakannya. Oke, saya jelasin pelan-pelan. Mungkin bagi kalian yang terkesan ini membosankan silahkan, tapi justru di sini pelajarannya saya harus jelaskan pelan-pelan. Karena ini penting. Nggak usah bicara porting, kalau ngitung begini aja nggak bisa. Pasti motornya gancet. Understand? Under gue bawah, stand gue berdiri. Jadi ada yang berdiri di bawah. Ngeteni. Oke, terus bagaimana cara memotong ini agar gapnya bisa sesuai yang kita inginkan? Otomatis di sini harus contoh nih ya, sini harus dikikir. Lebih baik dengan kikir karena itu perlahan. Kalau pakai grinder itu sebentar banget guys. Bablas. Bawa kikir nih, kelihatan nggak? Harus detail ini. Ish, kelihatan. Bes, Ya. di sini dan di sini dibagi dua. Habis itu coakannya dibuat. Gue coakannya kenapa, Bos? Coakannya pakai kikir lagi. Kikir bulat yang kecil. Bisa seperti aslinya, Bos. Ya enggak. Karena ini bikinan tangan. Kalau aslinya mungkin bikinan pabrik. Nanti B. berapa pertanyaannya? Berapa gap yang akan dibuat?
Kalau standarnya pakai double ring kalian pakai 0,4. Untuk single ring kalian akan pakai berapa? Belum tahu rumusnya, Bos. Nggak ada rumus. Kenapa wis? Kenapa? Ini berdasarkan riset. Pak Bor kalau bikin berapa? Saya bikin antara 0,3 sampai 0,35. Saya bikin segitu. Biasa nih. Kadang-kadang bablas. Nek kelabasan ngaruh apa, Bos? Ya ngaruhnya ya ngempos sedikit. Tapi itu enggak, ya berpengaruh banget. Cuman ya gimana lagi, ring mung-mungan malah bablas gitu. Gak apa-apa, yang penting berikutnya beli ring lagi, bikin lagi. Seperti itu, jangan takut. Nah, Ya. terus apa yang akan dibuktikan? Nah, kenapa alasannya harus pakai single ring sekarang? Mungkin lebih kuat apa gimana, Bos? Kalau pakai double ring seperti ini ya, double ring seperti ini. Maka si blok itu akan mendapatkan 2 buah gesekan dari ring piston. Oh, mat dan mudeng gini kene, Bos. Bahasannya mantan kepenak. Selain pistonnya yang bergesek dengan silinder, ngerti? Ya. Jadi intinya menggunakan single ring adalah memperkecil gesekan. Nomor 1 itu diingat-ingat. Bentar ya. Jadi kalian kalau kepengen motornya terasa lebih enteng, ringnya pakai 1 aja. Nah, tetapi tujuan utamanya sebenarnya bukan itu. Terus apa, Bos? Kalau untuk sekedar memperkecil gesekan ya, kalian apa kesinane quarter blocknya pakai oversize 100, tapi sayarnya 75. Nah itu gesekannya kecil, Bos. Dia bocor. Ya, yang penting geseknya kecil. Nah, jadi tujuan utamanya menggunakan single ring adalah, sini lihat sini. Nih. Berarti kan ini ring oversize 100. Ring 75-nya itu yang 75 buat bandingnya. Ring remuk. Yang belakang kan bisa. Terus hilang. Lumbu lah. Kan single ring. Ini. Di sini kan single ring ya. Kalau Apa single ring? single ring oke. Tuh, kenapa, Bos? Bahaya banget. Oh iya, ini ringnya 1 pakai ring bekas 100. Oke. Ini kenapa gitu ya? Suatu saat saya akan bagikan ini. Kenapa begini ya? Jadi ini bukan tidak sengaja, ini justru disengaja. Tapi nanti ini buat besok cerita berikutnya ini. Saya senang kalau bawain video itu yang terkesan membosankan banget. Kemarin ada yang komen kakean cangkemmu apa? Kamu butuh cangkem saya apa butuh ilmunya? Kamu butuh muka saya apa butuh ilmunya? Saya lagi nge-share ilmu. Kalau kalian tidak suka videonya, matiin. Betul? Betul. Nih guys, kalau nggak percaya nih, sedikit galak, sedikit males. Ini ada ini. Iya, wis ya. Ini kan hari apa sih, Mbok? Benar harinya tuh. A, Pak Bor sedikit malas. B, sedikit galak. Oke, di ringnya bekasnya. 100. Sing 75. Ya. Oke, kita skip dulu, kita mau cari ringnya, guys. Oke. Udah. Ringnya nggak ketemu. Udah, gini aja, sini lah. Ngapa? Sini. Jadi di tempatnya saya itu kalau syuting udah ada persiapan, guys. Lagi ngopi bareng ejek-ejek syuting. Wah, tanya masuk tuh kalau nggak percaya tuh. Lah ya, so. Ya iyalah. Lu pokoknya lah. Ilmu metek. Sini guys, gini aja ya.
Sekarang seperti ini. Aduh, saya masuk angin guys. Ini saya mau pakai judulnya nih ya. Blok OS 75 ya. Piston OS 75. Cocok ya? Cocok. Tetapi saya akan pakai ring OS 100. Oke? Oke. Sehingga akan ada penyesuaian di sini. Tadi yang saya sudah jelaskan, kalian harus bikin ini gapnya, dikikir sedikit, kemudian dibikin cekungannya lagi seperti Ditutupi bos begini. Ya. cekungannya kalian harus buat lagi. Jadi pertama bikin dulu gapnya yang sesuai. Setelah gapnya sesuai, satukan ringnya dan kemudian dikikir bareng. Begitulah. Nih begini nih. Jet taruh di kayu. Ces. Kalian kasih kikir situ. Gesek. Begitu lah. Nah, apa bedanya menggunakan ring OS 100 dengan OS 75? Diameter luarnya akan jadi sama guys, karena bloknya ini karena bloknya OS 75. Ngerti? Iya. 52,75. Diameter sini, diameter dalam bloknya adalah diameter luar ringnya. Tetapi antara menggunakan ring oversize 100 yang disesuaikan agar bisa masuk dengan menggunakan ring yang oversize-nya asli 75 akan berbeda apa nek? Apa nih so? Diameternya sama, bro. Oke. Cair ya so, siki ceklekur lampu ya. Asu. Perbedaannya dari sini. Ini adalah ring OS 75. Yang ini sini simulasi guys. Ini ring OS 100. Oke. Dari pabrik ini belum ada penekanan, yaitu mungkin gapnya ada sekitar 4 mili. Ini nih, 4 mm untuk dimasukkan ke dalam blok dengan diameter 52,75. Dan kalian punya ring OS 100. Kalau ini tidak disesuaikan kan tidak bisa masuk tadi. Kalian harus kikir nih di bagian sini dan sini. Padahal standarnya bukanya ini misal 4 mili dan kalian harus kikir sini setengah mili. Berarti kan di sini gapnya 5 mili. Jadinya betul ora? Ya. Karena sini papat, dikurangi ke sana 0,5, kurangi ke sana 0,5 agar ini masuk ke dalam situ. Nih, agar masuk ke dalam situ. Ya toh? Ya. Kan berarti harus dikurangin. Jadi dia bukanya 5 mili. Sehingga pada saat ini dimasukkan ke dalam blok situ, maka dia akan memiliki gaya pegas ke semua arah di dalam blok. Betul? Betul. Ya. Ini pun sama, yang punya gap 5 mili tadi sebelum ditekan itu pun sama, akan memiliki gaya tekan keluar atau menekan blok. Jadi otomatis kenceng yang mana antara ring yang standar 75 masuk blok 75 atau ring yang 100 masuk blok 75, kenceng mana penekanannya. Karena gini ya, kamu hanya butuh 4 mili untuk dia bisa mepet. Sedangkan kalau yang 5 mili kamu akan menggeser dia 5 mili, berarti kan dia lebih keras. Ya. Nah, itu adalah tujuan utamanya kalian ganti ring dengan single ring. Karena apa? Mengantisipasi ring tersebut kejeblos di dalam lubang knalpot yang sudah sangat lebar melebihi batas amannya. Berapa batas aman lebar lubang exhaust? Antara 0,70 sampai 0,71% kali diameter piston. Oke. Berapa ini diameter pistonnya? 53
52,75 dikali, taruh aja yang terlebar ya, 0,71. Nah ini adalah lebar maksimum egg house seharusnya jika kalian menggunakan double ring. Ngerti? Ya. Kita hitung dulu ini. Kira 52,75 kali. 52,75 kali 0,71. Ambil cengkang. Oh, 37,4525. Oke, maksimal egg house 37,4525 atau 37,45 milimeter. Oke, jadi lebar maksimum lubang egg house adalah 37,45. Dijamin motornya pasti awet, aman, ringnya pun akan aman dan umurnya akan panjang. Ngerti? Padahal tetapi syaratnya dua tak bisa punya power yang lebih adalah lubang knalpot yang lebar dan lubang transfer yang lebar. Pokoknya lubangnya lebar ya, bukan tinggi. Lah sekarang bagaimana mau bikin lebar, ringnya kejeblos? Paham? Kalian hanya bisa melebarkan untuk bisa aman itu hanya 37,45 mili untuk piston diameter 75. Ngerti? Oke? Kalau kalian ingin melebarkan lebih lebar dari itu, ringnya pasti kejeblos, guys. Kejeblos, kejelegong. Bahasa Indonesianya apa? Terperosok ke dalam lubang knalpot sini. Ngerti? Kita akan ukur blok yang ini sehingga apa yang kita lakukan bukan cuma ikut-ikutan ya, ada alasannya. Kenapa kok lebar? Kenapa kok sempit? Terus kenapa single ring? Itu karena pasti ada sesuatu. Ini blok balap saya guys, mau dibeber-beberin kayak gini. Kok? Mana hikmatnya? Neng kene iki jenengane jangkane sing kayak gini kalian belilah murah, ini cuma 2.500. Ini namanya Sigmat jangka sorong, ini murah 8 ribuan. Udah habis, Pak. Apa bila sih, Ki? 10.000. Oke, ini lihat lebarnya. Kelihatan enggak? Pengen apa ya? Oh. 39,5. Ya. Secara teori pasti ringnya kejeblos. Betul. Sehingga apa? Pasti cepat rusak. Betul. Betul. Itulah kenapa kita gunakan single ring untuk bisa melebarkan itu. Tetapi jangan mentang-mentang kalian pakai single ring yang punya penekanan lebih ke dinding silinder. Ngerti? Karena ini jadinya lebih jauh untuk menghasilkan gap yang kalian inginkan. Otomatis ini kan nekannya gayanya jadi keras, lebih keras. Mentang-mentang ini udah single ring terus kalian lubangin jadi 45 ya kejeblos juga lah kalian kira-kira. Oke? Kalau kau pengen nggak kejeblos, mana? Blokku. Sing kayak sing. Ada. Wah. Sing racing. Nih. Ini adalah ini kameranya ya. Iya. Itu kira ini. Ini adalah simulasi blok special engine ya. Ini punyanya Suzuki RM. Kalian bisa lihat. Oh, keren. Ini cekelnya. Dilihatin ke pemirsa. Dilihat tuh. Lubang knalpotnya itu dibagi dua, dibelah seperti kalau motor ya NSR. Yang bentuknya seperti itu. Sebenarnya Ninja Super Kick juga kayak gitu, cuman enggak kayak gitu. Dia ada auxiliary exhaust-nya di atas lubang exhaust. Sempak ya. Oke, sini. Ini piston 52, guys. Tuh. Oh, masuk, ding. Pistonnya hanya 51, ini 52,75 jangan masuk tuh. Jauh lagi. Ya mungkin 52 mungkin. Kalian perhatikan sini ya kamera nih. Kau sing nyuting. Kayak sing ngeremang. Gantian. Sini.
kalian lihat ya, dilihat dari dalam. Bayangkan sebuah silinder isinya bolongan tok kayak gitu. Lihat, kalian lihat celah-celahnya itu tipis-tipis, tipis-tipis. Kenapa? Karena lubang-lubangnya dimaksimalkan lebar-lebar. Lihat, oke, wis. Nih guys, ini Suzuki RM, ini Suzuki MR. Dilihat dalam bloknya, sekatnya gede-gede banget begitu guys. Ini punya blok Satria nih. Lubang transfer 1, Iya. kanan kiri. Iya. Lubang buspotnya 2, tapi padahal lebarnya 1, sama aja itu mah. Enggak. Di bagian sini kan ruangannya gede banget. Ruangannya masih ya kan? sisa. Bukan jelek, memang kayak gitu desainnya. Nah, bagaimana caranya membuat contohnya ini? Ini piston hanya 52, tetapi lebar lubang buangnya nih, lihat. Lebar lubang buangnya adalah 46. Ya. Harusnya kan kejeblos. Seharusnya cuma 52. 56 pasti kejeblos, tapi ditambahin ini tiang ini nih. Sekatnya ya. Sekatnya sehingga ringnya tidak kejeblos, tidak terperosok ke dalam situ. Berhubung blok ini masih standar, tidak macam-macam. Bukan buringan, masih orisinil. Maka bentuknya seperti itu. Siap. Lihat bentuknya biar pada nyontek, dijamin auto gagal. Bentuk lubangnya ya. Lubang buang. Siap. Oh, wis. Ora jelas jangan hilang. Tapi ini informasinya, lubang buang saya adalah 39,5. 39,5 mili. Pasti jeblos, hanya kita pakai single ring untuk antisipasi tidak jeblos. Kalau masalah cara buatnya enggak saya bahas lah, panjangan. Saya selalu cerita filosofinya aja. Ada satu komenan yang saya suka sekali ya. Pak Guru itu tidak mengajarkan pelajaran. Pak Guru itu mengajarkan mengenal huruf, membaca, menulis, dan macam-macam. Sehingga kita terserah pengen belajar apa, pengen baca apa gitu. Kata dia, ya bener, saya suka sekali komen itu guys. Saya nggak ngajarin cara, maksudnya saya nggak ngajarin berapa angkanya, tapi saya ngajarin caranya. Cara membacanya, cara menulisnya gitu. Kalau tulisannya apa, saya nggak peduli. Oke. Terus ada nggak yang kamu ingin tanyakan? Oke, ini blok Satria nih, contoh ya. Setiap motor punya gap ring piston yang berbeda-beda, tidak sama, meskipun itu baru di quarter. Di sini. Jadi saya ukur di Fish Air itu dia punya gap 0,4. Di Suzuki lihat gapnya. Siap. Gap ini nih. Ini saya masukin 0,4 tuh masih masuk tuh. Tuh. Ya. Saya masukkan yang baru lagi. ,5 tuh masih masuk Ya. Oke. Berhubung saya nggak punya 0,6, saya loncat ke 0,75, tidak masuk. Oke. Misal di situ ada, ini ada berapa ya, 0,3 sama 0,25, 0,55 ya. Masuk nggak nih? Masuk. Eh, 0,1 sih,
0,25, 0,3 sih pira, 0,55 mbok. Ya. Masih masuk. Berarti dia ada di sekitar 0,6. Gede ya. Gede banget gapnya. Nanti kenapa gapnya gede? Gak tahu. Tergantung apa namanya, pabrikan yang bikin. Betul tidak? Betul. Jadi Ada alasannya tersendiri ya. saya sendiri mungkin aja ya. Mungkin aja seperti ini guys. Gampang panas mungkin jadi Karena gitu. diameternya besar, maka dia menggunakan gap yang lebar. Karena gesekannya pasti lebih banyak, Lebih banyak. sehingga gapnya pasti lebih lebar. Jadi nggak harus patokan. Misal kalian pakai piston standar sama pakai piston oversize 200 atau 300, pasti gapnya beda. Ya, Main logika ya. kebanyakan kalau motor udah bore up gede-gede banget, sering nge-gym, Iya. sering gancet. Iya. Ya itu salah satunya, kalian harus cek dulu ringnya berapa mainnya, gapnya. Kalian pikir logika, kalian mau pakai harian jalannya santai atau mau buat balapan yang apa kayak cara Malaysia yang apa, lock throttle. Throttle. Gasnya dikunci guys, Gas pentok. gigi 1, 2, 3 cuman 200 meter, gigi 4-nya 30 kilo. Nah, Bisa. itu namanya lock throttle. Nah itulah kalian butuh yang benar-benar penuh perhitungan seperti itu guys. Terus ada lagi enggak yang kamu mau tanya, apa lagi? Cepetan seputar piston blok dan ring seher ini, cepetan. Berarti Pak, kalau misalnya dibikin single ring kayak gitu, berarti umurnya nggak panjang ya? Tidak, saya tekankan sekali lagi ya, selalu ada konsekuensi di dalam semua hal yang kalian pilih. Kalian milih ke kanan, pasti kalian nggak akan dapat yang ada di sebelah kiri. Ya. Kalian milih ke kiri, nggak akan dapat yang ada di sebelah kanan. Oke. Ya nggak? Jadi kalau kalian ingin kenceng, kalian pasti akan mengorbankan awet, duit, dan segala macam. Iya bener Tapi sih. bagaimana caranya kenceng bisa menyelesaikan balapan dan tampil sebagai juara sebelum mesinnya hancur? Kalian harus ngitung itu doang sebenarnya. Ya, dalam bayangan kalian main motor satu piston, satu race, enggak. Yang benar, kalau tim yang benar, satu motor buat KTT aja udah Ganti. buat balap ganti. Wah, tekor ya bos. Ya, Resikonya gitu ya. resiko. Kalau kalian nggak kepengen tekor, nggak kepengen resiko, tidur. Iya. Kadang-kadang tidur juga nggak bisa melek, ujuk-ujuk mati. Iya. Ya nggak? Resiko. Resiko. Jenengannya turu bablas. Terus. Itu penuh resiko. Betul. Oke. Oke. Cepetan, apa lagi? Kayaknya udah loh bos. Udah berapa menit itu? Udah 18 menit. Soalnya tadi udah setengah jam bos. Oh gitu ya. Oh. Oke, jadi gini bos. Oh iya, kalau kalian mau tahu ini manajernya suka ngatur-ngatur saya itu orang itu. Nah, itu yang bikin saya harus berapa menit. Itu yang bikin saya hari ini saya harus kalah. Berarti gitu. bosnya Diko ya? Ya ini bisa diklaim. Jadi hari ini saya harus galak, besok saya harus imut-imut, besok harus isinya lucu-lucu. Oh ya, untuk yang sekarang saya udah nggak kebanyakan iklan karena bintang iklannya udah pada kerja, udah nggak ada yang nongkrong di sini gitu. Jadi kita sepi. Nah, ini baru pulang kampung kemarin, habis ngebor di Jepang sana, laut lepas laut. Lepas laut. Oke. Ada apa lagi? Apa mau dibahas sekalian? Nggak usah, itu terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi ini untuk sampel aja. Ya. Ini piston hancur. Dan ini hancurnya karena disengaja. Tapi untuk apa tujuannya? Saksikan besok videonya. Setelah video ini saya akan bahas kenapa pistonnya hancur. Biar kalian percaya bahwa ya seperti ini. Oke. Selamat malam, terima kasih udah nonton. Tonton video kita yang lain. Jangan lupa, nggak musim udah sekarang, like, comment, share udah nggak musim. Yang penting tonton aja. Kalau suka terusin, nggak suka matiin sekarang juga. Oke, terima kasih. Matiin sekarang juga, serampung film ya. Iya. Ya, oke. Yes, DJ.